bunga favorit penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Selain itu, bunga melati sering digunakan untuk ritual-ritual yang berhubungan dengan dunia gaib. Misteri bunga beraroma horor. Ada beberapa bunga kembang yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis, yang bisa membuat kita merinding. Bahkan lebih dari itu, konon bunga-bunga tersebut bisa mengundang makhluk halus, sehingga sebaiknya tidak ditanam di halaman rumah. Lantas bunga apa saja? Melati, bunga kesukaan Nyi Roro Kidul. Siapa yang gak suka dengan bunga melati? Bunga berwarna putih bersih ini memiliki harum yang khas. Bunga melati sering dijadikan sebagai hiasan pengantin, dekorasi pelaminan, dan bunga tabur. Wangi bunga melati juga digunakan untuk bahan-bahan parfum dan campuran teh. Tapi siapa sangka, walaupun memiliki begitu banyak manfaat, bunga melati termasuk salah satu bunga mistis. Konon bunga melati merupakan bunga favorit penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Selain itu, bunga melati sering digunakan untuk ritual-ritual yang berhubungan dengan dunia gaib. Bunga wangi-wangi gitu kayak melati. Suka. Enggak, kecuali bunga-bunga yang model-model kayak Kamboja dan kawan-kawannya itu enggak. Kenapa? Serem aja gitu. Semriwing, ada kiki, udah biasa. Terus ada wangi-wangian bunga Kamboja atau wangi-wangian kuntilanak udah biasa gitu. Makanya kalau sekarang orang wedi karena semua adalah ciptaan Allah. Sehingga dipercaya bahwa bunga melati ini merupakan bunga yang disukai oleh makhluk halus. Ini kembang kantil. Namanya kembang kantil itu buat apa sih? Kantil, bunganya kuntilanak. Walaupun tidak se-famous bunga melati, bunga kantil juga memiliki aroma yang khas. Namun sudah menjadi rahasia umum kalau bunga kantil ini sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Banyak sekali mitos tentang bunga kantil ini. Yang paling horor sih, konon bunga ini merupakan bunganya kuntilanak. Soalnya Kunti suka banget dengan aroma wangi bunga kantil ini. Pohon kantil yang lumayan tinggi juga dipercaya menjadi tempat tinggal kuntilanak. Di dunia paranormal, bunga kantil sering digunakan sebagai sesajen karena bisa mengundang makhluk gaib seperti jin dan setan. Kamboja, bunga kuburan yang bisa memanggil roh halus. Bunga selanjutnya yang memiliki kesan mistis adalah Kamboja. Pasalnya, bunga ini banyak ditanam di area pemakaman, sehingga dipercaya bisa mengundang roh halus. Menurut cerita masyarakat dulu, bunga Kamboja merupakan jelmaan seorang gadis. Konon, gadis itu merasa sedih lantaran ditinggal mati oleh kekasihnya. Sehingga ia selalu menunggu kekasihnya itu di makamnya. Sampai pada suatu hari, gadis malang itu pun meninggal dan dimakamkan persis di samping kekasihnya. Dari makam gadis itu, kemudian tumbuhlah pohon Kamboja. Sedap malam bunga santet. Bunga sedap malam tergolong bunga yang cukup unik karena hanya mengeluarkan aroma wangi di malam hari saja. Oleh sebab itu, banyak yang kemudian mengaitkan bunga ini dengan sesuatu yang mistis. Bisa kalau misal bau melati terus kayak ini tuh kayak bau apa nih kan? Beranggapan tuh kalau misal ada sesuatu. Oh gitu. Halus. Oh jadi kalau dengan kehadiran makhluk iya, halus itu entah itu berbentuk apa yang penting
identik sama Iya sih. Ya percaya juga sih. Soalnya jarang bohong. Misalnya jika mencium aroma wangi bunga di malam hari, maka konon makhluk halus ada di sekitar mereka. Bunga sedap malam juga sering digunakan oleh para dukun atau paranormal sebagai sarana pelaku santet dan mendalami ilmu hitam. Kenanga disukai tuyul. Bunga berwarna kuning ini juga sering digunakan ritual-ritual upacara tertentu. Sama seperti bunga mistis lainnya, bunga kenanga juga punya aroma wangi yang menyengat, sehingga banyak menyimpan mitos yang mencengangkan. Karena dulu kita juga pernah, kan dia waktu itu agak sedikit bandel, dia taruh di dalam bunga di dalam rumah. Jadi mama siang dengar, malam-malam ada, kan kita punya kucing juga tuh, punya kucing, terus mama nggak sengaja mau ke toilet jam 1:30 pagi, mama ngelewatin ruang tamu, itu ada rambut panjang lagi ngeliatin kucing, karena di situ ada taruh bunga dari luar, dia ngambil bunga dari luar terus dia masukin ke dalam rumah. Kalau habis itu langsung nggak? Udah enggak, akhirnya paginya mama buang. Kenapa? Karena kan ada jadi makhluk halus masuk ke dalam rumah. Saya biasanya kan nggak ada, mama juga nggak pernah. Gak, apa sih, kaget aja karena sebelumnya kan nggak ada, cuma karena pas dia naruh bunga sembarangan di rumah tiba-tiba ada kayak gitu, sama bilang pasti karena ada itu, ada yang suka bunga itu, akhirnya sama mama nggak boleh taruh. Di antaranya bisa menangkal makhluk halus yang masuk di dalam rumah, mendatangkan jodoh, dan sebagai penglaris. Bunga ini juga jadi bunga kesukaannya tuyul. Waduh, jadi bingung ya, mau menanam bunga kenanga biar cepat dapat jodoh, tapi nanti banyak tuyul yang datang. Nah, itulah beberapa bunga yang dipercaya memiliki kekuatan mistis di kalangan masyarakat. Misteri Studio Genta Buana. Kadek, penari misterius di Studio Genta Buana. Jadi lokasi syuting paling populer pada tahun 90-an. Studio Genta Buana kini tak lagi tersentuh. Lahan seluas 25 hektar di kawasan Bogor, Jawa Barat ini terasa horor. Jadi kita lagi berkunjung ke sebuah tempat syuting film kolosal zaman dulu ya, yang udah terbengkalai gitu. Tapi kayaknya ini udah lama banget ya kayak kosong. Yang jelas kayak ngelihat sosok bapak-bapak pakai belangkon. Terus yang di belakang ama banget tuh kayak ngelihat muka gede banget tapi nggak ada leher. Sejumlah patung singa memang jadi ciri khas dari Studio Genta Buana. Konon patung-patung ini juga yang kerap mengeluarkan suara menggaung, layaknya suara singa. Menjauh dari patung, bangunan mirip pura tak kalah menyimpan energi negatif. Bagi mereka yang punya kemampuan lebih, pura ini jadi pusat kegiatan makhluk tak kasat mata, terutama aksi kadek sang penari ronggeng. Dulunya ini merupakan desa yang dipanggil sebagai Desa Ramai, yang juga ada beberapa ritual Nyai Ronggeng. Jadi banyak juga penari yang dulunya pernah dibunuh gitu, terus juga banyak jawara gitu sebelum dijadikan sebagai tempat syuting. Oke pemirsa, di belakang saya ini ada bangunan yang mirip dengan pura ya, dan ada sosok penari Bali yang cantik. Dia namanya Kadek dan meninggalnya karena dibunuh. Nah biasanya Kadek tuh menari di sini di tengah. Entah kebetulan atau tidak, jadi lokasi syuting serial kolosal, Studio Genta Buana ternyata punya sejarah kehidupan tersendiri pada masa terdahulu. Deretan patung singa, pura khas Bali, hingga bangunan rumah kayu ini masih menyimpan kehidupan makhluk astral.